Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, adakah ya sebelum kita mulai adakah hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa? Tinggal. Tinggal kenapa ya? Tinggal sakit. Ya memang sekarang ini lagi musim ya, musim pancaroba ya. Perubahan dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi kalian harus selalu jaga kesehatan ya. Jangan sedikit-sedikit minum es, sedikit-sedikit makan dengan toksis, makan sabar, makan makanan yang bergizi. Ya, diusahakan makan dengan 4 sehat 5 sempurna. Oke, siap makan 4 sehat 5 sempurna? Oke, ya. Coba Ibu cek dulu kerapian baju kalian. Oke, hari ini hari Kamis. Ya, berarti seragamnya batik. Ya, alhamdulillah semuanya sudah pakai batik semua, tidak ada yang tidak pakai ya. Alhamdulillah dicek sendiri kerapian baju kalian. Oke, nah, semuanya sudah rapi, alhamdulillah ya. Oke, pada pagi ini, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas persebaran fauna di dunia dan persebaran floranya otomatis ya, persebaran flora dan fauna di dunia. Dengan tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis persebaran flora dan fauna di dunia dengan tepat. Oke, dimana sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, pada kali ini nanti ada beberapa penilaian yang saya ambil. Ya, yang pertama penilaian pribadi kalian. Berarti penilaian individu bukan penilaian ya saat pembelajaran. Kemudian yang kedua penilaian kelompok, karena nanti kalian saya bagi menjadi kelompok-kelompok untuk mendiskusikan beberapa masalah yang terkait dengan persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Ya, tapi ada yang menyebutkan Indonesia. Berarti masih teringatnya Indonesia. Coba diingat-ingat lagi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang lalu ya. Ya, dibedakan menjadi berapa untuk floranya? Flora dibagi menjadi berapa? Flora di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Wilis, masih ingat. Ada flora apa aja? Ya, fauna Indonesia Barat atau Asiatis. Kemudian bagian barat wilayahnya mana saja? Jawa, Kalimantan, Sumatera. Coba saya minta tunjukkan ke depan. Sumatera itu yang mana? Sahrul. Ya, Sumatera yang mana? Kalimantan yang mana? Jawa yang mana? Ya, jangan-jangan tidak tahu mana Sumatera. Oke, Kalimantannya? Oke, Pulau Jawa? Ya, harus tahu. Oke, ya, terima kasih ya. Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan termasuk wilayah Indonesia Barat atau Asia. Iya, dan sekitarnya ya. Oke, silakan bisa ke belakang. Oke, itu untuk persebaran flora fauna di Indonesia. Ya, hari ini kita persebaran flora dan fauna di dunia. Silakan bisa kalian perhatikan tayangan
dari video yang kaya. Agar bisa nambah informasi atau ilmu pengetahuan. Oke, jadi yang dibahas adalah tentang flora dan fauna. Kita bahas tentang floranya terlebih dahulu ya. Membahas tentang flora, pasti kita membahas tentang bioma. Bioma kita sudah membahas di sini berdasarkan warnanya dan semua bisa dilihat di legenda ini. Oke, ini hanya gambaran saja ya. Kita akan bahas lebih detail lagi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang bioma, tapi hanya seperti ini. Jadi bioma itu banyak ya, mulai dari tundra, kutub, yaitu yang dingin tadi ya, salju, daerah kutub seperti yang biru-biru ini ya, biru atau hijau ini ya. Oke, masuk ke bioma yang kedua, yaitu bioma taiga. Bioma taiga itu terdiri dari beberapa jenis pohon konifer. Konifer itu apa? Musim dingin dan kembali berdaun ketika musim dingin selesai. Jadi ada musim gugur, ada musim semi. Contohnya ada pohon maple dan juga sakura. Jadi kalau kalian sering lihat film-film Jepang itu, kartu Jepang, ada pohon sakura yang sudah menggugurkan daunnya seperti itu. Contohnya seperti ini, ada pohon sugar maple. Ini pohon yang sudah bersemi atau belum gugur, dan ini yang sudah gugur. Contohnya seperti itu nih. Nanti gugur, bersemi lagi, gugur, bersemi lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput saya yakin kalian sudah paham dengan kaktus, karena memang penguapannya sangat kecil. Selanjutnya ada bioma hutan hujan tropis. Terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Artinya di sini airnya sangat banyak dan mengalirnya. Jenis vegetasi berupa pohon-pohon tinggi besar yang bercabang lebar sehingga membentuk tudung. Tudung itu kanopi ya. Jadi kalau kalian pernah pakai payung, nah ada payungnya yang atas itu kanopi atau tudung. Afrika, pada Afrika putih bercula dua, kemudian gorila, babun, spanser, serapa, zebra, antilop dan seterusnya banyak sekali. Nah, yuk kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Ini singa, ada gajah, ada berapa kelompok flora? Ada 6. Kemudian untuk yang faunanya ada berapa kelompok juga? Nah, untuk yang flora disebutnya dengan istilah bioma. Oke ya. Nah, untuk yang fauna di dunia, Indonesia termasuk wilayah yang mana tadi ya? Sebagai bahan pangan. Oke ya, apalagi ya bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Kemudian ya dari kayu bisa dibuat rumah ya. Apalagi manfaat flora, apakah hanya itu saja? Ya, yang lain masih banyak. Apa? Ya, untuk tempat wisata ya. Kemudian apalagi? Objek penelitian. Ya, yang flora tadi ya. Yang faunanya sekarang, apakah ada manfaatnya juga? Taman safari? Pernah ke taman safari? Pernah. Ada. Oke, apalagi? Ya, mikirnya yang gampang sampai kemana? Ya, dan sebagainya ya, masih banyak lagi manfaat dari flora maupun fauna bagi kehidupan kita. Hanya flora dan fauna itu perlu kita pelajari. Oke ya. Berikutnya kelas ini saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Ya, silakan berkelompok. Ada yang 4, ada yang 5. Ada berkelompok? Saya bagikan yang bioma. Kelompok 1 sebelah sana ya?
ringankan hati, kita lestarikan flora dan fauna, satukan langkah untuk alam yang indah. 1, 2, 3, alam kita indah, flora dan fauna, jaga dengan rasa, pohon dan burung bersatu harmoni, hidup di hati, itu tugas kami. Ayo kita belajar ragam flora fauna, flora bagian barat banyak jenis kotanya, flora bagian timur banyak tumbuhan satu. Itu tadi flora di Indonesia, itu tadi flora di Indonesia. Fauna bagian barat ada gajah dan rusa, fauna bagian tengah komodo dan anoa, fauna bagian timur cendrawasih dan duri. Itu tadi fauna di Indonesia, itu tadi fauna di Indonesia. Sekarang bisa kalian juga bisa boleh lihat dari HP, lihat dari tayangan YouTube. Sing nyatik halaman kita sih. Tadi 82 halaman 82. Nyatik. 81 wilayah. Iya. Apa itu? Amerika. Taman safari Oh iya. Bukan masih dari sini. Anak sama Sarul kenapa ya istilahnya mana saja. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Indo. Ini seperti hewan ya? Iya. Hewan apa? Oriental. Mana kok yang Mana ya? Orang ini dia. Badak berjula satu. Berarti berjula satu ya orang hutan, gajah, harimau Sumatera. Gajah. Wilayah wes apa pe? Indonesia. Jadi sebelah sana. Contohnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Widya Dayani. Dan saya Vicky Mauludapi. Saya Rahmat Putra. Saya Ahmad Julianto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang flora dan fauna di wilayah hutan Sahara, Gurun Sahara. Bumi tidak hanya tempat hidup manusia, tetapi juga ada flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di muka bumi tidak merata. Persebaran tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna adalah iklim. Setiap zona iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewan sendiri. Salah satu tipe iklim adalah gurun. Tipe iklim tersebut membentuk bioma gurun dan akan mempengaruhi persebaran fauna di dalamnya. Salah satu gurun yang cukup dikenal adalah Gurun Sahara. Apa saja flora dan fauna yang ada di Gurun Sahara? Berikut ini ada artikel tentang Gurun Sahara. Gurun Sahara merupakan kawasan padang pasir terluas kedua di bumi setelah Gurun Antartika. Letak Gurun Sahara mencakup hingga air terbilang langka. Gurun Sahara memiliki 2 sungai permanen. Kedua sungai tersebut adalah Sungai Nil dan Sungai Niger. Selain itu, terdapat 20 danau musiman dan akuifer besar yang dapat menjadi sumber air utama untuk lebih dari 90 oasis di seluruh wilayah gurun. Dikutip dengan pengubahan Rizky Wahyudi mengenal Gurun Sahara, luas dan letaknya di negara mana? Berdasarkan artikel tersebut, apa saja flora dan fauna endemik di wilayah Gurun Sahara, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berbagai jenis dan ayam mutiara. Contoh flora endemiknya yaitu zaitun, kurma, dan kaktus. Analisislah tentang cara flora dan fauna tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan iklim gurun. Buatlah laporan berdasarkan hasil analisis bersama kelompok Anda. Jawab. Cara flora dapat bertahan hidup di lingkungan iklim gurun. Flora di daerah gurun adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap kekurangan air dan penguapan yang cepat. Pada umumnya, tumbuhan yang hidup di daerah gurun berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Tumbuhan tersebut berakar panjang sehingga dapat mengambil air dari tempat yang dalam dan dapat menyimpan air dalam jaringan spons. Perkenalkan, nama saya Runita Anggeni sebagai moderator. Yang pertanyaan mungkin bilang. Saya Sitalia sebagai pembaca. Saya Sony Setiawan sebagai pembaca. Saya Sarul Gunawan sebagai pembaca. Bumi tidak hanya tempat hidup manusia, tapi juga ada flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di muka bumi tidak merata. Pembagian wilayah persebaran fauna di dunia digunakan saat ini merupakan klasifikasi Wellen. Pertanyaannya adalah wilayah persebaran fauna di dunia. Pertama, wilayah Nearktik. Daerah persebarannya adalah Amerika Utara termasuk Greenland, Florida Tengah, dan dataran tinggi Meksiko. Fauna endemiknya adalah bison, muskot, karibu, dan domba gurun. Yang kedua adalah wilayah neotropik. Wilayah Australia. Daerah persebarannya adalah Australia, Pulau Papua, Indonesia bagian timur. Fauna endemiknya adalah koala, kanguru, koala, platypus, burung cendrawasih, burung kasuari. 5. Wilayah Palearktik.
daerah persebaran yaitu Eropa, Kepulauan Inggris Raya, daerah Kutub Utara, Afrika Utara, dan Asia Utara. Fauna endemiknya adalah lining, landa, rusa, bison, kambing gunung, serigala, kelinci, kutub, dan burung peladuk. 6. Wilayah endpoint. Daerah persebarannya adalah benua Afrika, Madagaskar sebagian Arab bagian selatan. Fauna endemiknya adalah gajah, badak, gorila, babun, simpanse, jerapah, zebra, kijang. 4. Oriental. Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Fauna endemiknya harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan gajah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok lain. Lihat 6 wilayah fauna. Ya. Kan saya mau bertanya, oriental kan termasuk Indonesia bagian barat. Ya, contoh fauna Indonesia bagian barat apa? Ini apa? Silakan dijawab. Bapak. Ini. Saya akan menjawab. Wilayah fauna bagian barat adalah pemberdayaan sendiri atas gajah, badak, rusa, satu, hampir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orangutan, macan, terus tikus, bajing, kijang, awar, landak, babi, ikan, dan tukang, dokter sendiri. Rajil terdiri atas buaya, kura-kura, kadal, ulat, tokek, biawak, dan bunglon. Burung terdiri atas burung hantu, elang, jalak, merak, kutilang, serta berbagai macam unggas. Berbagai macam serangga seperti belalang, capung, dan berbagai macam ikan air tawar dan pesut, yaitu lumba-lumba sungai Mahakam. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kesimpulan dari materi hari ini. Coba siapa yang mau menyampaikan? Oke, berdiri. Mas Nabi, silakan. Flora dan fauna di dunia. Flora dan fauna di dunia dapat dilihat berdasarkan kategori berikut. A. Bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, konsumen, dan pemurai atau dekomposer. Bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Sampai itu, bioma juga ditentukan oleh faktor pertumbuhan seperti lunak, pohon, dan rumputan, sehingga unsur vegetasinya lebih menonjol. Bioma di perubahan ini secara umum dapat dibedakan menjadi 1. Hutan hujan tropis, hutan gurun, padang rumput atau stepa dan sabana, gurun, taiga, dan tundra. B. Penyebaran fauna di dunia. Penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di dunia yang sesuai untuk tempat hidupnya. Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan daerah persebaran fauna di dunia menjadi 6 wilayah geografi skala seperti pada gambar berikut. 1. Wilayah Palearktik.
2 wilayah RT, 3 wilayah tropikal, 4 wilayah Ethiopia atau tropikal, 5 wilayah oriental, 6 wilayah Australis. Oke, ya. Itu untuk rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Coba saya cek lagi untuk fauna. Tadi ada beberapa ya. Indonesia masuk ke fauna yang mana? Kalau secara dunia, oriental. Oriental terdiri dari Indonesia, iya, Indonesia bagian barat. Karena Indonesia bagian tengah itu masuknya yang peralihan ya, dipisahkan oleh dangkalan. Apa namanya? Sudah. Oke, ya. Jadi wilayah Indonesia bagian barat itu dulu pernah menyatu dengan benua Asia. Ya, itu. Ya, alhamdulillah kalian berarti untuk pembelajaran hari ini ada yang nyantol ya, nggak lupa bablas sama sekali ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, adakah kendala saat kalian mengerjakan diskusi tadi? Kalian senang belajar hari ini? Oke, tetap semangat ya? Oke, ya, terima kasih. Kalau saya punya bintang 5, kira-kira saya mau dikasih, kamu punya bintang 5, kira-kira mau dikasihkan ke saya berapa? Bintang 5 dari mana? Ya, oke, terima kasih ya. Berikutnya untuk materi pada pertemuan yang akan datang, coba kalian pelajari. Kita akan menyampaikan tadi ada persebaran flora fauna Indonesia ya sudah, kemudian flora fauna dunia sudah. Kita nanti akan membahas pemanfaatan flora fauna, kemudian pelestarian serta kerusakan flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Siapkan ya? Oke, ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup. Sebelum kita tutup, silakan salah satu untuk memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah, ini sudah selesai pembelajaran hari ini. Kalian bisa pulang, hati-hati di jalan ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.